Kejaksaan Negeri Surabaya resmi melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronatanur. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengawal kasus vonis bebas terdakwa. Kejaksaan Negeri Surabaya mendatangi sentra pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronatanur Senin siang. Pendaftaran kasasi ini dilakukan 12 hari setelah putusan bebas terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintua Damanik. Kasasi ini sudah kami layangkan dan sudah diterima oleh Kepanitiaan Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, maka langkah-langkah kami adalah untuk melakukan atau menyusun memori kasasi. Dan tentunya nanti memori kasasi ini kami lakukan gelar dulu, yaitu ekspos secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tim jaksa penuntut umumnya. Tentunya nanti akan langsung menggelar atau ekspos ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, untuk materi atau headline yang akan kami masukkan ke dalam materi-materi yang dalam memori kasasi itu nantinya akan mendapatkan masukan dari pimpinan kami, dan itu akan kami formulasikan dan kami susun untuk selanjutnya akan kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya upaya hukum ini bisa mengevaluasi dan melakukan koreksi terhadap putusan hakim agar bisa memberikan keadilan seadil-adilnya kepada korban. Di sisi lain, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bersama timnya Aliansi Justice for Dini Sera meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronatanur dalam ranah keterbukaan informasi publik. Putusan bebas Gregorius Ronatanur dinilai perlu dikawal bersama hingga proses kasasi selesai dan benar-benar ingkrah. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan, dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum tuh nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak Pak sih kasus seperti ini, Pak? Pertama kali Surabaya. Pertama kali ada yang bisa vonis bebas. Pengawalan kasus ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei dan Hari Tambayong melaporkan.